Jadi ada satu perempuan Bi, namanya kita sebut aja Dini. Dini ini tuh orang yang kalau mandi tuh bisa lama banget, karena dia tuh lama di bagian nyanyinya doang. Jadi ada satu malam Bi, si Dini ini baru pulang dari kantornya. Dia langsung lah mau bersih-bersih terus mandi. Akhirnya dia mandi dong, sambil nyanyi-nyanyi lah lama banget. Terus pas bagian dia lagi mau cuci muka, sambil merem dia nyanyi-nyanyi juga tuh senandung gitu. Tapi tiba-tiba dia tuh ngedenger ada suara cowok berat banget kayak ikutan senandung gitu Bi. Bener-bener ngikutin Dini yang kayak pokoknya ikutan nyanyi gitu. Akhirnya Dini tuh langsung cepet-cepet ngambil handuk, dia langsung ke kamar dia, terus dia langsung mau tidur tuh Bi. Tapi pas dia mau tidur, di sebelah kirinya dia tuh ngedengar ada cowok senandung lagi. Terus akhirnya dia penasaran kan, tapi sebenarnya dia tuh takut banget. Akhirnya dia nyobalah nengok ke kiri itu tuh, sampai akhirnya pas dia nengok Bi, ada pocong tiduran di sebelah dia. Ternyata yang senandung tuh pocong itu. Jadi si pocong itu tiduran sambil senandung Bi. Nat, menurut gue hati-hati buat orang-orang yang kebiasaannya masih belum tidur di jam 1 jam 2 pagi. Karena itu kan jam-jam rawan banget kan. Banyak banget makhluk halus lah. Nah bisa jadi kalau lo belum tidur jam segitu dan makhluk halus itu tahu lo belum tidur, lo bakal digangguin. Nah kejadian ini dialamin sama ada satu orang cewek namanya Tari, sebut aja ya. Dia tuh lagi nginep di rumah temennya namanya Sarah. Nah Tari ini nginep di rumah Sarah karena mereka tuh ada deadline tugas yang harus dikerjain dan diberesin itu tuh pagi dikumpulinnya. Nah pas jam 1 jam 2an pagi itu pas Tari lagi ngerjain tugas, tiba-tiba Sarah nyamperin Tari. Dibilang kayak, "Tar, gue mau matiin lampu ya. Lo matiin laptop deh, kita pura-pura tidur dulu yuk jam segini." Si Tari nanya lah kayak, "Kenapa Sar?" Nah si Sarah cuma bilang, "Nanti gue jelasin deh." Mereka pura-pura tidur lah tuh, mereka masuk ke dalam selimut. Ditanya lagi lah sama si Tari nih di dalam selimut kayak, "Sar emang kenapa?" Dijelasin lah sama Sarah. Ternyata Sarah bilang kayak, udah 5 hari ke belakang, setiap gue belum bisa tidur, gue belum tidur jam 2 pagi, gue tuh disamperin sama kuntilanak lagi nangis. Nah satu-satunya yang bisa gue lakuin biar si kuntilanak ini pergi, kalau gue pura-pura tidur. Nah si Tari deg-degan banget, cuman karena dia mau nggak mau harus ngikutin apa yang si Sarah bilang, ya udah dia ikutin lah. Mereka pura-pura tidur masuk selimut, HP dimatiin. Pas banget bener jam 2, si Tari sama Sarah denger ada cewek nangis. Itu pasti kuntilanak itu dong. Iya. Nangis aja tuh, hampir sekitar 1 menitan lah. Pas 1 menitan itu berhenti, si kuntilanak ini udah nggak nangis. Nah si Tari tuh ngeliat ke arah Sarah, dan pas Tari ngeliat Sarah tuh masih pura-pura tidur. Mungkin karena Tari juga ngerasa si kuntilanak ini udah gak nangis, dia tuh kayak refleks bangun buat ngecek sekitar. Dia coba bangun, dia keluar dari selimut, dia celingak-celinguk tuh ke arah kamarnya si Sarah, kayak nengok ke kanan, nengok ke kiri. Dia ngeliat kalau pintu kamarnya Sarah itu kebuka gede banget Nat. Padahal sebelum tidur itu udah ditutup rapet. Pas dia nengok ke arah pintu yang kebuka gede itu, Sarah itu denger ada suara cewek itu nangis lagi. Nangisnya itu asalnya dari pintu yang kebuka. Si Tari deg-degan dong kayak, anjir gue ketahuan dong. Karena dia ngeliat temennya tidur, dia sendiri yang bangun kan, dan dia denger ada suara itu. Pas dia denger nih dari pintu yang kebuka itu ada suara cewek nangis, tiba-tiba si Tari ngeliat jelas banget Nat, ada kuntilanak dari luar kamar si Sarah itu. Dia ngerangkak kenceng banget masuk ke kamarnya Sarah, dan dia masuk ke dalam kolong kasurnya si Sarah. Anjir. Bi. Iya. Ada satu sekolah Katolik di Jakarta yang kalau misalkan murid-muridnya tuh udah malam, kayak udah maghrib sampai malam gitu belum pulang, mereka tuh suka ketemu sama sosok penunggu sekolahnya. Wow. Dan biasanya mereka tuh manggil itu dengan sebutan si pincang. Oke. Nah jadi ada satu cerita, ada perempuan murid sana juga, namanya kita sebut aja Agatha ya. Agatha ini tuh anak OSIS, dan dia tuh lagi nyiapin untuk MOS di sekolahnya dia. Jadi dia harus di sekolah sampai malam lah. Nah di malam itu si Agatha tuh kebetulan lagi mens, dan dia harus ganti pembalut sekitar jam 7-an malam. Akhirnya dia jalan lah sendirian ke toilet. Dia masuk ke bilik toiletnya, udah selesai, dia masukin lah bekas sampah pembalutnya itu ke tempat sampahnya. Nah selesai dari situ dia langsung keluar dari bilik toilet, dia langsung ke depan kaca toiletnya. Nah jadi posisinya itu tuh ini tuh kaca wastafel, di belakang tuh bilik yang tadi dia masuk. Bayangkan. Nah si Agatha tuh ngeliat nih dari pantulan kaca itu, di biliknya dia tadi itu kayak ada yang ngintip dia gitu dan kayak kelihatan matanya doang gitu, karena tuh pintunya tuh agak kebuka dikit tuh di bilik dia tadi. Nah karena si Agatha penasaran, akhirnya dia mau masuk lagi ke bilik itu. Dia bukalah biliknya.
pas dia buka beneran gak ada siapa-siapa Moibi, tapi tempat sampahnya dia itu tuh isi sampahnya udah berserakan di lantai. Nah ngelihat itu dia panik banget kan, karena kan terakhir dia keluar tuh sampahnya masih rapi-rapi aja kan. Dia langsung cepet-cepet lah keluar dari toilet itu. Nah untuk jalan ke ruang OSIS dia tuh harus ngelewatin kayak lorong panjang dulu. Terus abis itu dia jalan lagi lorong itu. Dia jalan cepet-cepet, tapi dia tuh ngerasa dari belakangnya dia kayak ada yang ngikutin gitu. Dan gak cuma itu, ditambah dia ngedenger ada suara laki-laki berat banget, kayak lagi terengah-engah gitu. Kayak suaranya tuh kayak. Terus abis itu si Agatha kan kaget ngedengernya. Akhirnya dia langsung nengok lah ke belakang. Pas dia nengok ke belakang dia ngeliat ada sosok laki-laki, badannya kurus banget, dia nggak pakai baju dan dia jalannya pincang. Ngikutin si Agatha cepet banget. Dia berusaha ngikutin si Agatha, ngejar, tapi sambil dia jalan kakinya tuh pincang gitu. Nah ternyata usut punya usut, si pincang ini adalah orang yang dulu bersih-bersih di sekolah mereka dan meninggal di sekolah itu karena katanya tuh sakit malaria. Jadi korbannya rata-rata ya perempuan di sekolah itu. Natmoy, jadi dulu tuh ada satu radio yang nelpon pendengarnya, tapi ternyata pendengarnya ini udah meninggal. Oh, gue pernah denger tuh. Lo pernah denger ya? Iya. Tapi ternyata gak cuman itu, ternyata si stasiun radio ini tuh emang studionya tuh angker gitu loh. Oh. Gue gak bisa nyebut stasiun radionya apa sih, cuman ada satu kejadian di satu malam itu si anak-anak radio ini gara-gara abis event, mungkin mereka kecapean makanya mereka tuh nginep di studio radio itu. Oke. Nah, ini kejadiannya dialamin sama, kita sebut aja cewek namanya Puput ya. Ya salah satu anak radio di sana lah. Nah, si Puput ini tuh tidur di studio radionya itu bareng sama 3 temennya lagi. Tidur, terus di tengah-tengah si Puput sama temen-temennya ini lagi tidur, dia tuh tiba-tiba ngedenger ada suara kayak nenek-nenek itu ngomong kayak gini, bangun, bangun, gitu. Anjir. Ya dia kan tahu ya di studio radionya dia nggak mungkin ada nenek-nenek kan, malam-malam pula. Ya akhirnya Puput beraniin diri buat melekin matanya lah. Ternyata bener Nat, Moy, dia ngelihat ada satu sosok nenek-nenek bongkok gitu, terus lagi ngebongkokin badannya ke salah satu temannya Puput, terus sambil ngomong bangun, bangun. Dan itu si nenek-nenek ini ngomongnya persis di depan muka temennya. Anjir, kalau temennya melek tuh, dia tatap-tatapan sama nenek-nenek. Itu dia. Ada satu perumahan di Cianjur, komplek ini tuh gede banget jalan depannya. Terus sebelum masuk itu kayak lo ada gapura gede banget gitu. Dan kalau misalnya malam-malam, baru banget masuk kompleknya aja itu tuh udah gelap banget banget. Minim penerangan, terus kanan kiri tuh kayak bukan hutan ya, kayak banyak pohonnya gitu lah. Jadi kejadian ini dialamin sama sepasang, ada namanya Edwin sama Ratna. Nah mereka itu baru OTW pulang dari party pagi jam 3 pagi gitu bisa. Pacaran mereka? Pacaran. Oh. Nah mereka itu pulang naik mobil. Jadi si Edwin ini nganterin Ratna ke daerah Cibubur ini, kompleks ini nih. Pas mereka lagi jalan, itu baru banget masuk komplek rumahnya si Ratna. Tiba-tiba ban mobilnya si Edwin tuh kayak bocor gitu. Nah emang Edwin tuh orangnya pemarah banget. Sampai akhirnya pas di tempat yang sepi kayak gitu, dia tuh kayak ngumpat gitu ke mobilnya kayak, mobil kampret nih udah pagi-pagi rusak apa sih segala macam, pokoknya marah-marah lah. Pas mereka lagi benerin bannya nih, si Ratna nih nungguin si Edwin doang berdiri di depan mobil. Kan tadi gue bilang tuh di kanan kirinya komplek itu kayak banyak pohonnya gitu kan. Ratna denger di kanan kirinya tuh kayak ada orang, gue nggak tahu lah apa. Pokoknya si Ratna tuh denger ada yang ngikutin dia. Kayak, gitu. Nah pertama sekali, 2 kali Ratna tuh biasa aja, cuek aja, sampai akhirnya dia tuh ngerasa deg-degan karena yang ngesutin tuh kayak makin banyak gitu Nat, arahnya kayak gitu. Nah karena Ratna deg-degan, Ratna bilang lah ke Edwin, sayang kamu masih lama nggak? Ayo cepet yuk. Nah denger si ceweknya bilang kayak gitu, Edwin tuh marah banget. Dia bilang kayak, lo cewek nggak tahu diri ya, udah gua anterin pulang lo, mobil gua rusak lo nggak ngebantuin gua. Si ceweknya dikata-katain lah sama Edwin. Nah tapi si Ratna ini nggak bilang ke Edwin kenapa si Ratna tuh minta Edwin tuh buat buru-buru. Jadi dia nggak bilang lah kalau dia tuh disusutin. 1-2 menit setelahnya tiba-tiba Edwin marah lagi karena dia tuh ngerasa ada orang yang masuk ke mobilnya dia. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke mobil kan dia berasa pasti mobil kayak truk gitu kan. Nah Edwin posisinya lagi ganti ban serep. Marahlah dia ke Ratna karena dia nyangkanya yang masuk itu Ratna. Teriak-teriak Edwin kayak, kan gue udah bilang gue lagi ganti ban, lo gak usah masuk.
pas si Edwin lagi marah-marah, Ratna bilang, aku nggak masuk kok. Nengoklah si Edwin ke arah Ratna, ternyata Ratna di luar mobil. Jadi siapa dong yang di dalam mobil kan? Karena Edwin tahu ada sesuatu nih yang masuk ke dalam mobilnya, akhirnya dia berdiri dan dia ngintip ke dalam mobilnya. Dia tuh ngintip kayak gini nih, ke kaca gitu. Ternyata emang bener Nat, yang masuk ke mobil bukan Ratna. Tapi Edwin ngeliat ada pocong di